Halo, kembali lagi bersama kami di channel Pengguna Helm Kuning. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai 6 hal yang dinilai HRD saat interview di PT IMIP. Pada video tersebut, masih banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang belum sempat terjawab. Bersama saya Jimmy, yuk kita jawab pertanyaan dari teman-teman tersebut. Tapi sebelum ke videonya, Jimmy ingin menyampaikan bahwa di sini Jimmy bukanlah seorang HRD di PT Indonesia Morowali Industrial Park. Tetapi Jimmy ingin berbagi pengalaman dan juga pengetahuan dari pengalaman Jimmy maupun pengalaman dari teman-teman Jimmy ataupun informasi-informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai pihak. Jadi, bagi kalian yang belum tahu tentang PT IMIP atau Indonesia Morowali Industrial Park, yaitu salah satu perusahaan pengolahan dan pemurnian biji nikel yang ada di Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia dengan jumlah karyawan sudah mencapai puluhan ribu orang. Setiap tahun, IMIP selalu membuka lowongan kerja di berbagai posisi dengan beragam proses tahap seleksi. Salah satunya yaitu interview. Karena di video sebelumnya kita sudah buat video mengenai hal-hal yang dinilai HRD ketika sedang wawancara dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, langsung saja kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, dari akun anak rantau. Mau nanya bang, kalau pengalaman jadi sales dan punya sertifikat pelatihan, apakah bisa? Dan cocoknya melamar di bagian apa? Kembali lagi nih teman-teman, IMIP sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan biji nikel, bukan berfokus pada pemasaran. Kalau ingin mendapatkan posisi yang diinginkan sesuai dengan background pendidikan atau pengalaman kerja, harusnya disesuaikan juga dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Untuk itu, IMIP sendiri dengan pengalaman sebagai sales sepertinya belum pas nih teman-teman. Tetapi jangan berkecil hati, karena kalian masih bisa mendaftar pada posisi atau jabatan di kategori umum. Pada kategori ini tidak dibutuhkan skill khusus karena nantinya akan diorientasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya pertanyaan dari akun Bristo King. Siang kak, maaf mau tanya, kalau lulusan D3 bidan masuknya bagian apa ya? Kalau ini sih saya kurang tahu ya teman-teman. Tapi coba aja deh daftar posisi tenaga medis. Kali aja tim tenaga medis klinik IMIP membutuhkan seorang bidan juga. Karena saat ini IMIP sendiri sudah memiliki atau mempunyai 2 klinik yang ada di dalam perusahaan. Jadi mungkin saja di posisi atau di background pendidikan kakak sebagai D3 bidan masih memiliki kesempatan atau memiliki posisi yang sesuai atau yang hampir mirip dengan background pendidikan kakak. Selanjutnya pertanyaan dari Along Saputra. Kak, mau nanya, kalau jurusan teknik sipil cocoknya di bagian mana ya bang? Nah, saran saya sih kalau nantinya kakak sudah lulus kuliah, baiknya ikuti program MT yang ada di PT IMIP. Jadi, program MT ini atau manajemen trainee merupakan salah satu program percepatan karir yang ada di PT IMIP. Nantinya bisa pilih jurusan tenaga ahli cadangan. Jadi setiap tahunnya selama beberapa kali atau beberapa periode tiap tahun, IMIP melakukan rekrutmen untuk program MT ini. Jadi ada beberapa jurusan-jurusan tertentu yang bisa mendaftar di program ini. Seperti teknik, khususnya pada teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, sipil, ataupun teknik-teknik lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama atau visi misi dari PT IMIP itu sendiri. Saran saya kak, nanti kalau misalnya udah lulus, silakan dicoba program MT dari PT IMIP ini. Selanjutnya pertanyaan dari M. Raihan. Kak, kalau belum ada pengalaman kerja, bagusnya daftar di posisi apa? Nah, jadi teman-teman yang baru lulus nih dari SMA ataupun teman-teman yang belum memiliki pengalaman kerja sama sekali, bisa mendaftar dengan mengambil pilihan kategori umum.
Di posisi ini nantinya ketika teman-teman sudah lulus tahap seleksi akan di training selama 3 bulan atau akan ada masa orientasi selama 3 bulan. Selanjutnya ketika masa orientasi telah selesai akan dilanjutkan lagi misalnya per tahun ataupun tergantung dari keputusan pihak perusahaan. Jadi teman-teman yang belum memiliki pengalaman kerja masih bisa mendaftar di PT IMIP dengan mengambil posisi sebagai jabatan atau kategori umum. Pertanyaan selanjutnya dari akun Armada Golib. Kak, mau tanya, kalau misalkan tes interview tidak lulus, itu bagaimana Kak? Apakah tunggu panggilan interview lagi? Nah, jadi teman-teman, ketika tidak lulus interview pertama, biasanya akan ada lagi panggilan interview tahap kedua atau panggilan interview yang ketiga, bahkan sampai keempat kalinya jika memang pada tahap-tahap sebelumnya tidak lulus. Jadi ketika teman-teman tidak lulus di interview yang pertama, artinya perusahaan yang melakukan interview ke teman-teman ini tidak kualifikasi dengan apa yang mereka cari, sehingga akan direview kembali dan diserahkan ke perusahaan lainnya yang ada di IMIP untuk menginterview kakak kembali atau teman-teman kembali. Next, selanjutnya pertanyaan dari akun Kasminah. Halo Kak, kalau untuk tesnya seputar apa Kak selain interview? Mohon infonya Kak. Jadi proses tahap seleksi di IMIP itu mulai dari verifikasi berkas sampai tanda tangan kontrak itu memang melewati beberapa tahapan. Yang pertama yaitu verifikasi berkas. Jadi ketika akan melakukan interview, sebelum interview itu ada verifikasi berkas terlebih dahulu dan juga psikotes. Nah, di verifikasi berkas ini wajib membawa semua berkas-berkas yang dimasukkan di web IMIP, membawa berkas asli dan juga kopiannya. Setelah itu, setelah lulus verifikasi berkas, di hari yang sama biasanya akan dilakukan psikotes. Jadi akan dilakukan tes psikologi. Nah, teman-teman sebaiknya menyiapkan alat tulis juga seperti pensil atau pulpen untuk persiapan psikotes ini. Nah, selanjutnya selain psikotes, khusus untuk operator biasanya ada tes alat, baik itu operator DT, trailer, operator ekskavator, loader, ataupun bus dan kren. Semua akan ada tes alatnya. Nah, setelah itu akan ada interview. Setelah interview telah selesai, selanjutnya ada tes kesehatan atau MCU di klinik IMIP. Setelah tes MCU ini lulus, akan ada verifikasi berkas tahap akhir atau registrasi akhir. Biasanya setelah registrasi akhir ini akan ada sesi pemotretan atau foto ID card-nya kita nantinya. Nah, setelah itu akan ada induksi safety dan juga induksi HRD. Di induksi safety dan induksi HRD ini akan ada tes yang dilakukan setiap selesai melakukan induksi. Jadi misalnya ketika induksi safety, di akhir sesi induksi ini akan ada tes pengetahuan mengenai safety sebagaimana yang telah dipaparkan dari tim safety ketika induksi tadi. Begitu pula dengan induksi HRD. Setelah melakukan induksi HRD, di tahap akhir atau di sesi akhir prosesi induksi ini akan ada tes pengetahuan mengenai HR. Setelah semua selesai, selanjutnya akan ada penandatanganan kontrak, pemberian ID card sementara, dan juga pendaftaran atau registrasi sidik jari untuk absensi fingerprint. Nah, seperti itulah Kak gambaran untuk proses tahap seleksi di PT IMIP dari verifikasi berkas sampai penandatanganan kontrak. Next, pertanyaan dari Muhammad Ruslan. Izin bertanya, apakah CV sama surat lamaran harus dicetak saat tes wawancara? Nah, jadi umumnya saat wawancara biasanya hanya diminta kartu registrasi, tetapi tidak ada salahnya berkas-berkas lamaran selalu dibawa saat melakukan seleksi, mulai dari awal hingga tahap registrasi akhir. Karena biasanya di antara beberapa tahap tersebut kita dimintai berkas-berkas tertentu untuk memverifikasi datanya kita. Jadi tidak ada salahnya membawa semua berkas setiap tahap seleksi. Kemudian ada pertanyaan dari akun Nur Amalia. Bang, mau tanya, saya sudah ada panggilan untuk interview, tapi saya tidak punya kartu kuning. Wajibkah membawa kartu kuning? Atau apakah kita akan diberi toleransi waktu untuk mengurusi kartu kuning? Jadi semua berkas yang diminta saat pendaftaran online
wajib hukumnya dibawa saat ada panggilan wawancara, baik yang asli maupun yang kopian. Karena sebelum melakukan wawancara akan ada tahap verifikasi awal terlebih dahulu. Biasanya jika tidak lengkap, tahap wawancara akan dipending hingga beberapa hari ke depan lagi atau hingga besok ataupun hingga ada pengumuman lagi. Atau biasa juga akan diberi toleransi pada saat registrasi tahap akhir, semua berkas harus lengkap. Sebaiknya semua berkas yang dibutuhkan wajib dipersiapkan dari awal, mulai dari berkas A sampai berkas Z. Apalagi kartu kuning, pengurusannya sangat mudah dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Next, pertanyaan dari akun Yusuf Sayuti. Assalamualaikum, masih adakah posisi untuk operator forklift bang? Pengalaman saya 8,5 tahun di gudang semen. Persyaratannya apa saja bang? Terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar baik operator forklift, operator DT, ataupun posisi-posisi lainnya, terlebih dahulu silakan daftar online di website recruitment.imip.co.id. Silakan buat akun terlebih dahulu, kemudian diaktifasi. Setelah itu nanti akan ada pilihan untuk daftar. Di pilihan ini silakan mengisi semua biodata yang diinginkan ataupun informasi-informasi yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian silakan pilih posisi yang diinginkan, misalnya operator forklift. Nah, di halaman selanjutnya akan muncul persyaratan-persyaratan apa saja yang diinginkan sesuai dengan jurusan atau sesuai dengan posisi yang telah dipilih pada halaman sebelumnya. Biasanya untuk operator harus memiliki persyaratan khusus seperti memiliki SIM B2 umum, memiliki SIO, ataupun pengalaman kerja. Nah, untuk berkas-berkas lainnya atau persyaratan-persyaratan lainnya, seperti biasa ketika mendaftar di perusahaan, harus memiliki ijazah, KTP, kartu keluarga, NPWP, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan jika ada, dan juga berkas-berkas pendukung lainnya. Pertanyaan selanjutnya dari Angga 1997. Assalamualaikum, Bang, saya mau tanya, bisa pakai surat keterangan karena ijazah masih di kampus, karena masih ada tunggakan, mohon bantuannya bang. Jadi untuk menggunakan surat keterangan boleh-boleh saja. Seperti saya bilang sebelumnya, silakan mendaftar online dulu di situs recruitment.imip.co.id. Silakan lengkapi identitasnya Pak Angga, kemudian silakan dilengkapi berkas-berkas yang diinginkan oleh IMIP. Di kolom ijazah silakan lampirkan surat keterangan ijazahnya. Nah, sambil menunggu panggilan interview dan tes ada, silakan diselesaikan registrasi dengan pihak kampus untuk mengeluarkan ijazah aslinya, agar nanti ketika interview tiba, ketika sudah ada pengumuman interview, berkas ataupun ijazah aslinya sudah bisa dibawa. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Mawar Aprilia. Info dong kak, cara daftar online-nya. Jadi cara daftar online-nya silakan login di situs recruitment.imip.co.id. Nah, di situ nanti akan ada panduan untuk mendaftar online. Silakan dibaca panduannya. Di situ sangat lengkap mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi sekian dulu untuk sesi tanya jawab dari pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar yang belum sempat kami jawab. Semoga melalui video ini semua yang ditanyakan itu sudah mewakili dan sudah terjawab. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jika ada masukan ataupun ada jawaban lain dari teman-teman yang lebih tahu, silakan disampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, bye.